warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Design Thinking akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Delpi Dwi Andriani, Fatul Mubarok, Raihan Surya Putra, Repi Marsanda Nugraha, dan Widya Putri. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada empathy map. Mewawancarai 5 user. User 1, size. Setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Alasan saya melanjutkan kuliah di Politeknik adalah sistem pembelajaran di Politeknik itu mirip dengan dunia di lapangan kerja, sehingga bisa lebih siap dan lebih matang ketika memasuki dunia kerja di masa depan nanti. Ting. Harapan saya ketika melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah wawasan saya semakin bertambah, mencari pengalaman, dan bisa memperoleh gelar. Yang saya harapkan ketika saya memilih di Politeknik itu adalah saya bisa langsung kerja ketika nanti sudah lulus di Politeknik. Das. Yang saya lakukan sebelum saya menetapkan akan melanjutkan studi di perguruan tinggi adalah saya melihat dulu minat, bakat, dan kemampuan saya. Setelah itu, saya mencari perguruan tinggi yang biayanya masih bisa dijangkau oleh orang tua saya. Yang saya lakukan sebelum saya melanjutkan studi di Politeknik adalah sama seperti yang saya lakukan sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Pil. Kekhawatiran saya ketika melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah saya khawatir tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang seangkatan dengan saya. Selain itu, kekhawatiran saya ketika melanjutkan studi di Politeknik adalah saya sering bingung ketika akan memilih jurusan yang ada di Politeknik tersebut. Consumer persona. Nama Fajar Muhammad. Bio dan personality. Nama saya Fajar Muhammad, siswa SMA 2 Tasikmalaya. Selama di sekolah, saya aktif di organisasi pramuka. Dan saya telah ikut lomba pramuka antar sekolah yang ada di Jawa Barat. Goal dan motivation. Saya ingin menjadi orang yang sukses dan mempunyai bisnis yang besar. Pain and frustration. Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Tidak bisa memanage waktu dan tidak bisa mengatur keuangan. Favorit brands. Pens, Smith, Lois, iPhone, dan Greenlight. Media konsumsi. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Netflix. Selanjutnya ada like and dislike. Like. Saya suka bermain game, berolahraga, dan bermain musik. Dislike, saya tidak suka belajar bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Oke, yang kedua ada empathy maps. Yang pertama, setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Alasan saya melanjutkan kuliah di Politeknik adalah sistem pembelajaran di Politeknik itu lebih mendepankan praktek, dan jika langsung bekerja. Dan kedua, harapan saya ketika melanjutkan studi ke perguruan tinggi adalah wawasan saya semakin bertambah sehingga apa yang saya pelajari bisa diaplikasikan saat bekerja. Yang saya lakukan sebelum saya menetapkan akan melanjutkan studi di perguruan tinggi adalah akan menempatkan kerja terlebih dahulu untuk mengisi waktu luang saya, sehingga ketika dapat perguruan tinggi bisa juga bekerja sambil kuliah. Dan ada files. Kekuatan saya ketika melanjutkan studi ke Politeknik adalah saya sering bingung ketika saya akan memilih jurusan yang ada di Politeknik tersebut, sehingga ketika saya belajar pun sulit untuk memahaminya. Next, ada customer persona dari Ika Jessica.
Bio dan personality. Nama Ica Jessica, pendidikan siswa SMA, umur 19 tahun, goals dan motivation. Dalam jangka pendek, ingin memulai bisnis sambil kuliah. Jangka panjangnya setelah lulus bisnis tersebut bisa menjadi besar. Pain dan frustration, takut jika tidak bisa membagi waktu. Vape brands, ada Vivo, Erigo, dan Imina. Media consumption, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Like and dislike, like-nya berbisnis dan traveling, dislike-nya muncul kecemasan secara tiba-tiba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk empathy map selanjutnya dari user 3, yaitu saya setelah lulus nanti, saya ingin kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saya ingin bekerja di perusahaan besar dan memiliki usaha sendiri. Kemudian saya punya pengalaman di bidang organisasi, jadi nanti saya akan masuk jurusan manajemen agar bisa memanage dengan baik. Yang 3 itu saya suka Mauda Yunda karena selain cantik, Maudy juga pintar secara akademik. Jago bernyanyi dan main alat musik. Karir dan pendidikannya juga balance, dan dia juga menjadi juru bicara di G20. Yang terakhir yaitu Feels, saya ingin masuk perguruan tinggi negeri. Untuk customer personanya, usernya atas nama Raisa. Untuk bio dan personality, saya adalah anak sekolah siswa dari SMK Nusa Putra dengan jurusan TKJ. Saya tertarik dengan bidang ini karena sesuai dengan minat saya ke depannya. Kemudian selanjutnya goals and motivation. Saya ingin memiliki pekerjaan di perusahaan besar dengan gaji yang besar pula. Selanjutnya, pain and frustration. Susah dalam menguasai materi, tapi untuk praktik itu lebih mudah. Kemudian favorit brands, yaitu random. Media konsumtif, yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Untuk like dan dislike-nya, like-nya berorganisasi dan berkemah, untuk dislike-nya dihianati. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Empathy map. Setelah lulus SMA, saya ingin bekerja, tetapi saya memikirkan kembali untuk melanjutkan kuliah agar lebih luas wawasan saya. Dengan mendengarkannya teman yang kuliah, yaitu tugas kuliah menjadi tidak percaya diri dengan jurusan yang diinginkan, sedangkan yang saya harapkan adalah lulus lebih cepat. Najwa Shihab, karena selalu memberikan motivasi kepada generasi milenial, meraih berbagai penghargaan, menjadi duta baca, berani dan kritis, cerdas, dan pandai berargumentasi. Phil, mempunyai ketakutan untuk masa depan karena tidak sesuai yang diinginkan dan takut tidak tercapai suatu hal yang diimpikan. Consumer persona, Irena Laudato Jana. Bio and personality, Irena adalah seorang fresh graduate yang akan melanjutkan perjalanan ke jenjang kuliah. Irena juga asik dan menyenangkan. Goal and motivation, ingin lulus kuliah dengan cepat dan nilai IPK tinggi. Motivasi saya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita terus berusaha. Pain and frustration, takut dengan rekan kuliah yang tidak sefrekuensi dan takut menjadi orang yang boros. Brand, Oppo, pada media consumption, Instagram, YouTube, TikTok. Like and dislike, like berbelanja kulineran menabung. Dislike muncul rasa malas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada empathy map user 5. Setelah lulus, saya ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri yang populer dan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi bagus. Saya ingin bekerja di perusahaan besar seperti BUMN, dan saya pun keinginan punya usaha sendiri di usia muda. Dan selanjutnya adalah saya mempunyai pengalaman di organisasi OSIS, jadi saya terbiasa bicara di depan banyak orang, dan saya berminat dalam jurusan komunikasi agar bisa berbicara lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah Najwa Shihab. Saya memiliki wajah yang sangat cantik. Najwa Shihab juga merupakan seorang wanita karir yang jago berbicara dalam karir ilmu hukumnya. Dan selanjutnya Fels, saya ingin masuk perguruan tinggi maupun politeknik yang nantinya gampang untuk bekerja.
consumer persona, yaitu Irwan Hirmansyah, bio dan personality, Irwan Hirmansyah umur 19 tahun, kelahiran yang Garut, pendidikan, sekarang pelajar SMA, merupakan orang yang memiliki hobi, suka berolahraga, dan bermain game. Cita-citanya yaitu menjadi seorang pengusaha. Goals dan motivation. Ketika lulus kuliah ingin menjadi pengusaha besar yang sukses. Finds dan frustration, takut tidak bisa mengejar target. Vape atau brands, Mizuno, Eiger, Adidas. Media consumption, WhatsApp, Facebook, Instagram. Like dan dislike. Like adalah olahraga, traveling, dan main game. Dislike, kadang tidak percaya diri. Selanjutnya dipilih akan dibacakan oleh teman saya. Define, definisi masalah berdasarkan empati map dengan pola pikir analisis. Define, berdasarkan pemahaman dari kelompok kami, masalah yang dihadapi dari kelima user sebelum melanjutkan studi ke politeknik tersebut adalah kurangnya biaya untuk daftar di politeknik tersebut, adanya kekhawatiran salah masuk jurusan, dan adanya rasa tidak percaya diri dari para user sehingga mereka takut bersaing dengan teman-teman yang lain. Solusi dari sudut pandang 5 user tersebut adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial, politeknik tersebut mengadakan program beasiswa bagi calon mahasiswa yang kekurangan biaya dan mengadakan seminar atau pelatihan terlebih dahulu sebelum masuk ke politeknik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang bagian C ada ide. Menggunakan pola pikir design thinking. Ide untuk mengatasi masalah dengan pola pikir divergent. Kampus mengadakan promosi. Dengan adanya calon mahasiswa akan mengetahui bahwa kampus mempunyai banyak program yang bagus untuk para calon mahasiswa baru. 2. Program beasiswa. Ide ini dapat memberikan dampak positif bagi kampus dan juga sangat bermanfaat bagi penerima, sehingga dapat menarik minat para calon mahasiswa baru. 3. Kampus menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar. Bimbingan belajar sangat diminati oleh kalangan tingkat SMA akhir semester agar siap menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Dari sebagian kampus juga banyak menitipkan sebuah brosur yang berisi informasi jurusan, biaya, fakultas, dan lainnya kepada jasa bimbingan belajar di instansinya. Yang keempat, mengikuti pameran atau mengadakan pameran. Pameran ini menjadi salah satu cara untuk mempermudah panitia langsung berbicara dengan calon mahasiswanya. Tidak hanya itu, panitia bersangkutan dapat memberikan informasi kelebihan, hal-hal yang ditawarkan, dan info menarik lainnya. 5. Membantu user untuk mencari perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai dengan minat bakat user. Yang keenam, mempersiapkan user untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan meyakinkan user bahwa dunia perkuliahan tidak seburuk yang user kira. 7. Mengikuti seminar atau pelatihan yang nantinya akan menunjang karir user setelah lulus kuliah. 8. Memberikan informasi kepada user bahwa Politeknik LP3I memiliki beberapa UKM Hima dan program seminar rutinan yang akan membantu user untuk menunjang karir. 9. Memberikan informasi kepada user untuk mengikuti pelatihan bahasa agar user menguasai bahasa sesuai keinginannya. Dan yang terakhir, meyakinkan dan melakukan komunikasi yang baik dengan calon mahasiswa yang masih bingung akan melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Selanjutnya ada merumuskan ide menjadi sebuah pola pikir sintetis dan konvergen. Berdasarkan dari beberapa ide yang sudah terkumpul, maka disimpulkan bahwa user akan mencari perguruan tinggi yang memiliki beasiswa agar user tidak terlalu dibebankan dengan biaya perkuliahan.
User juga memilih untuk masuk di perguruan tinggi yang memiliki potensi untuk penunjang karir user dengan kegiatan UKM, hima, dan seminar yang diadakan perguruan tinggi tersebut. Maka dari itu, user bisa fokus untuk mempersiapkan diri dengan belajar agar bisa lolos ketika ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, atribut, konsekuensi, dan nilai yang akan diperoleh dari ide yang diputuskan. Untuk atributnya itu masuk perguruan tinggi, untuk konsekuensinya, kamu harus bekerja lebih keras dan tekun untuk meningkatkan kemampuan skillmu. Kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik, dan beberapa kegiatan yang disediakan perguruan tinggi tersebut. Untuk value-nya, mendapatkan pekerjaan dengan mudah, menguasai ilmu yang sesuai minat yang diambil. Baik, selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Merumuskan BMC berdasarkan ide yang telah diputuskan. Yang pertama adalah key partner, dosen, mahasiswa, UKM, dan hima. Yang kedua adalah key pemilihan minat bakat, magang, key request, ada fasilitas, modul kuliah, TOEF. Yang keempat adalah key profession, kuliah di kampus negeri, swasta, atau kuliah kelas karyawan, mendapatkan beasiswa, bisa berbahasa asing. Selanjutnya customer relationship, komunikasi langsung atau virtual. Channel, Gmeet atau Zoom, WhatsApp, website, dan YouTube. Customer segment, pelajar atau lulusan SMA atau SMK. Customer struktur, kuota internet, biaya perkuliahan, biaya hidup. Dan yang terakhir, revenue streams adalah beasiswa. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.